Rumah sakit itu berdiri megah di pinggiran kota. Namun dengan waktu, keanggunannya memudar oleh jaring-jaring laba-laba dan cat yang mengelupas. Dalam ruangan yang sunyi dan pengap, hanya terbersit suara gemericik air dari kran yang bocor dan desisan dari alat medis yang tidak pernah diperbaiki. Saat malam menyelimuti kota, Dr. Aditya, seorang dokter muda yang baru saja memulai karirnya, tiba di rumah sakit untuk melakukan shift malam. Ia belum pernah menginjakan kaki di rumah sakit ini sebelumnya, tetapi ia sudah mendengar banyak cerita tentang tempat ini, cerita tentang suara-suara aneh dan penampakan misterius. Sebagai dokter yang rasional dan skeptis, Aditya menganggap semua itu hanyalah mitos belaka. Namun, sejak memasuki rumah sakit, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di lorong-lorong yang gelap dan kosong membuatnya merasa tidak nyaman. Ia memulai malamnya dengan menyelesaikan laporan medis dan memeriksa beberapa pasien. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Aditya merasa mulai lelah dan memutuskan untuk mengambil istirahat sebentar di ruang istirahat. Di sana, dia melihat kalender yang sudah usang di dinding, menandakan bahwa rumah sakit ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Di sudut ruangan, ada sebuah buku catatan yang dibiarkan begitu saja. Aditya membuka buku tersebut dan menemukan catatan-catatan aneh yang tampaknya ditulis oleh para dokter sebelumnya. Catatan-catatan itu mengisahkan tentang pasien-pasien yang menghilang tanpa jejak dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit ini. Aditya merasa janggal dan meletakkan buku tersebut kembali. Saat dia beranjak dari ruang istirahat, dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Mungkin ada seseorang yang masih berada di rumah sakit pada jam-jam seperti ini, pikirnya. Dia memutuskan untuk menyelidiki dan menaiki tangga menuju lantai 3. Di lantai 3, dia menemukan lorong yang sepi. Semua lampu tampaknya padam, dan Aditya menggunakan senter ponselnya untuk menerangi jalannya. Ketika dia melewati kamar-kamar, dia merasakan dingin yang tidak biasa, seolah-olah suhu turun drastis secara tiba-tiba. Akhirnya, dia tiba di depan kamar 313. Kamar ini terletak di ujung lorong dan tampaknya sudah lama tidak digunakan. Pintu kamar itu tertutup rapat dan terlihat seperti baru saja diperbaiki, dengan cat yang masih basah. Entah mengapa, Aditya merasa tertarik untuk memeriksa kamar ini lebih lanjut. Dia membuka pintu kamar 313 dan segera merasakan bau yang menyengat, seperti bau obat-obatan lama dan formaldehida. Di dalam kamar, kondisi ruangan sangat kotor dan berantakan. Ada meja dengan peralatan medis yang berkarat dan kasur tua yang sudah rusak. Di sudut kamar, ada sebuah kotak kayu yang tampaknya sudah sangat tua. Aditya membuka kotak tersebut dengan rasa penasaran. Di dalamnya, dia menemukan beberapa dokumen medis lama dan foto-foto hitam putih yang buram. Salah satu foto menunjukkan seorang wanita muda yang tampaknya sangat sakit, terbaring di tempat tidur rumah sakit. Di belakang foto, tertulis nama, Maya S. Saat Aditya memeriksa lebih lanjut, dia mendengar suara berderit dari arah belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan samar di sudut kamar. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita, berdiri dengan tatapan kosong dan mengerikan. Jantung Aditya berdegup kencang. Dia melangkah mundur dan meraih senter ponselnya. Namun, ketika dia mengarahkan cahaya ke arah bayangan tersebut, sosok itu menghilang. Aditya merasa gelisah dan mulai berkeringat dingin. Dia memutuskan untuk keluar dari kamar itu dan melaporkan kejadian ini kepada rekan-rekannya. Namun, saat dia berbalik, dia menemukan bahwa lorong di luar kamar 313 tampak berbeda dari sebelumnya. Lampu-lampu yang tadinya padam sekarang menyala, dan suasananya terasa lebih mencekam. Aditya segera turun ke lantai 1 dan menuju ruang resepsionis. Namun, resepsionis malam itu, seorang wanita tua bernama Mbok Sari, tampak tidak terkejut dengan pertanyaannya. Ketika Aditya bertanya tentang kamar 313, Mbok Sari hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan menjawab dengan suara pelan, "Kamar 313 sudah lama ditutup. Banyak kejadian aneh terjadi di sana."
Tidak ada yang berani masuk ke kamar itu. Aditya merasa semakin tidak nyaman dan memutuskan untuk melanjutkan tugasnya. Namun, malam itu terasa semakin panjang dan menakutkan. Setiap kali dia melewati lorong, dia merasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika pagi mulai menyingsing, Aditya merasa lega karena shift malamnya akan segera berakhir. Namun, sebelum dia pulang, dia memutuskan untuk memeriksa catatan lama di ruang arsip rumah sakit. Dia menemukan catatan tentang pasien bernama Maya S., yang ternyata adalah pasien terakhir yang dirawat di kamar 313 sebelum kamar tersebut ditutup. Dalam catatan tersebut, Aditya membaca bahwa Maya S. adalah seorang wanita yang menderita penyakit langka dan sangat jarang sembuh. Semua upaya pengobatan gagal, dan dia akhirnya meninggal di kamar 313 dalam keadaan yang sangat menderita. Catatan tersebut juga mencatat bahwa para dokter yang merawatnya melaporkan kejadian-kejadian aneh dan suara-suara aneh yang terdengar di kamar tersebut. Aditya merasa ada sesuatu yang hilang dan tidak dapat dijelaskan. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan berjanji untuk tidak kembali lagi. Namun, saat dia meninggalkan gedung, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Embok Sari berdiri di depan pintu masuk, menatapnya dengan tatapan sedih. "Jangan kembali ke kamar 313," kata Embok Sari dengan suara bergetar. "Jangan biarkan arwahnya terus menderita." Aditya mengangguk dan pergi dengan cepat. Dia merasa lega ketika akhirnya meninggalkan rumah sakit yang angker itu. Meskipun dia tahu bahwa kejadian malam itu mungkin akan membayangi pikirannya untuk waktu yang lama, dia merasa bahwa dia telah belajar sesuatu yang penting. Bahwa tidak semua misteri perlu dipecahkan dan ada beberapa tempat yang lebih baik jika dibiarkan terlarang. Ketika Aditya meninggalkan rumah sakit dan kembali ke kehidupan normalnya, dia tidak pernah lagi meragukan kisah-kisah mistis yang sering didengar. Dia tahu betul bahwa kadang-kadang, kegelapan di dalam ruangan dan keheningan malam menyimpan rahasia yang tidak seharusnya digali lebih dalam.